wabarakatuh. Saya Fedri Mason Pratama Putra akan menjelaskan atau mempresentasikan hasil laporan kerja praktek yang dilakukan di Padang TV yang berlangsung pada tanggal 9 Desember 2019 sampai 19 Maret 2020. Puji syukur saya sampaikan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan taufik dan hidayah serta karunia-Nya sehingga saya dapat menyelesaikan praktek lapangan dan dapat pula menyelesaikan laporan yang akan saya jelaskan pada sekarang ini. Setelah melaksanakan praktek kerja lapangan atau PKL di stasiun Padang TV, banyak pengalaman-pengalaman yang baru yang diperoleh, baik buruk, suka duka, pahit manis serta halang dan rintangan yang saya lalui. Semua hal itu memberikan pengaruh sekaligus latihan pada diri pribadi saya dalam rangka proses pembelajaran. Dalam pelaksanaan praktik lapangan selama kurang lebih 3 bulan, saya dengan segala rendah hati ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas bantuan berupa dorongan, semangat dan bimbingan dari berbagai pihak, yaitu kepada Ibu Rita Gusvenita selaku General Manager di stasiun Padang TV yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk magang di sana. Yang kedua, kepada Ibu Evi Fitriana selaku Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Rana Pesisir. Kemudian Bapak Muhammad Randra Hernos SPD selaku Ketua Jurusan. Yang keempat, Bapak Taufik Hidayah selaku Guru Pembimbing PKL. Setelah beberapa bulan saya magang di Padang TV, saya akan menjelaskan beberapa hasil laporan yang telah saya buat. Yang pertama, latar belakang PKL. Media adalah segala bentuk dan saluran yang digunakan untuk menyampaikan informasi dan pesan. Jenis-jenis media secara umum dapat dibagi menjadi 3 macam. Yang pertama, media visual. Yang kedua, media audio. Yang ketiga, media audio visual. Pendidikan sistem ganda atau PSG merupakan program perpaduan saling mengisi dan melengkapi antara pendidikan di sekolah dan keahlian profesi yang diperoleh melalui pengalaman kerja di dunia usaha dan dunia industri. Tujuan program bersama antara sekolah menengah kejuruan khususnya SMK Negeri 1 Rana Pesisir dengan dunia usaha dan dunia industri adalah untuk meningkatkan keahlian dan kompetensi siswa serta melatih diri agar berkreatif kerja yang meliputi kemampuan kerja, memiliki motivasi kerja, berinisiatif, kreativitas dan berdedikasi tinggi dan berprestasi hasil kerja yang berkualitas. Melalui PKL ini, saya dapat memperoleh pengalaman kerja di industri dengan sesuai kompetisi keahlian yang telah diarahkan pada soft skill. Sekali itu, saya dapat pula meningkatkan kompetensi dalam hal menampilkan diri, kepribadian dan semangat motivasi dan motivasi kerja serta kemampuan profesional dalam melakukan acara di berbagai daerah. Yang kedua, tujuan PKL yang dilakukan di Padang TV, yang pertama menghasilkan tenaga kerja yang memiliki keahlian berkualitas, yaitu tenaga kerja yang memiliki tingkat pengetahuan, keterampilan, dan etos kerja yang sesuai dengan tuntutan kebutuhan lapangan kerja. Yang kedua, mengaplikasikan ilmu pengetahuan yang didapat di sekolah ke dalam dunia media, massa atau industri yang sebenarnya dan melengkapi kompetensi produktif yang saya miliki dari hasil pembelajaran klasikal serta pengetahuan saya mengenai pengolahan di dunia media massa. Yang ketiga, manfaat saya PKL di Padang TV. Yang pertama, melatih saya untuk mampu membangun hubungan di dunia media massa. Yang kedua, melatih saya untuk mampu menyusun hasil pelaksanaan PKL dalam bentuk laporan yang memiliki nilai ilmiah. Yang ketiga, menambah wawasan saya di bidang media. Yang keempat, dapat mengetahui alat-alat yang berkaitan dengan proses syuting.
Yang kelima, dapat membandingkan kemampuan yang diperoleh di sekolah dengan yang dibutuhkan KL. Tempat magang atau PKL yang dilakukan di gedung utama Padang TV yang bertempatan di Gedung Geraha Pena lantai 2, Jalan Adinegoro nomor 1, Lubuk Buaya, Kota Tangah, Padang, Sumatera Barat, Indonesia. Sistem magang yang dilakukan di Padang TV yaitu dilakukan dari jam 7 pagi sampai dengan jam 10 lah. Kadang sampai jam 11. Waktu pelaksanaan PKL yang dilakukan mulai dari tanggal 19 Desember 2019 sampai dengan 19 Maret 2020. Sejarah pendirian Padang TV. Padang TV adalah sebuah stasiun televisi lokal di Sumatera Barat. Stasiun ini resmi mengudara sejak 1 Maret 2007 di Kota Padang yang diresmikan oleh Gubernur Sumatera Barat. Saat ini Gunawan Fauzi bersama dengan meluncurnya situs padangtoday.com. Status stasiun televisi ini merupakan anggota jaringan Jawa Pos. Padang TV merupakan salah satu media informasi sekaligus menjadi aset Sumatera Barat. Padang TV terus bergerak dan berkembang untuk melihatkan jati dirinya. Dalam kaitan sebagai televisi lokal, Padang TV selalu berkomitmen memberikan kenyamanan tontonan bagi masyarakat Sumatera Barat yang sangat kuat dalam ruang lingkup kehidupan adat Basandi Sarak Basandi Kita Bumua. Sebagai TV lokal pertama di Indonesia yang memperoleh izin dari Menkominfo dan sebagai televisi terpopuler di Sumatera Barat, berdasarkan hasil survei Lembaga Survei Indonesia atau LSI, maka Padang TV telah memilih segmen sebagai TV informasi berkonten lokal. Artinya Padang TV telah mengedepankan informasi sebagai segmen informasi tersebut dikemas dalam beberapa atau beragam format yang sasaran terakhirnya adalah memberikan penguatan terhadap produk lokal yang pernah ada sebelumnya maupun yang sedang akan berlangsung. Filosofi Padang TV sebagai salah satu televisi lokal yang dimiliki masyarakat Minangkabau memiliki nilai filosofi yang mewakili 4 warna utama yang digunakan dalam Marawa. Simbol kebesaran adat Minangkabau. Elemen warna tersebut digunakan dalam logo perusahaan antara lain merah, kuning, hitam, dan putih. Hitam yaitu melambangkan ketahanan namun memiliki akal dan budi pekerti. Yang kedua, warna kuning melambangkan keagungan, memiliki peraturan dan hukum. Yang ketiga, merah melambangkan keberanian, memiliki raso jokariso. Yang keempat, putih melambangkan kesucian, memiliki aula jopatui. Yang ketiga, struktur organisasi. Struktur PT Padang Media Televisi yaitu direktur utamanya Mahesa Samuela, yang direktur operasionalnya yaitu Rita Gustinita, dan anggota lainnya yang berjumlah lebih dari 50 orang. Kemudian yang keempat, lingkup kerja IP. Lingkup kerja IP di Padang TV meliputi yang pertama, dialog khusus, yaitu dialog yang dipandu dengan satu presenter dan dilakukan live interaktif dengan penonton, tetapi dialog khusus ini di live pada sore hari dan berdurasi setengah sampai 1 jam. Yang kedua, Kucina Minam, yaitu program yang mengisi tambang lagu, kirim-kirim salam, dan diselingi panggilan telepon dari permisa untuk memutar lagu pilihan yang ada di dalam Leeds televisi. Program ini berdurasi 1-2 jam, live pada malam hari dari hari Senin sampai Jumat. Yang ketiga, Gelap Klip, yaitu program yang berdurasi 2 jam yang membahas tema-tema tertentu dan disediakan live interaksi penonton untuk berbincang-bincang mengenai tema serta memilih lagu pop Indonesia maupun mancanegara yang tersedia pada Leeds. Program ini biasanya dipandu oleh satu presenter.
Yang keempat, Ceria merupakan program yang hadir untuk mengakomodir kemampuan siswa taman kanak-kanak dan menjadi tayangan yang menarik untuk permisa, terutama orang tua siswa, dipandu oleh satu presenter, dan program ini sangat menarik. Yang kelima, Detak Sore. Program ini merupakan program siaran berita yang ada di Sumatera Barat, yaitu dipandu oleh satu presenter. Yang keenam, Detak Sumbar. Program ini membahas tentang materi harian yang ada di Sumatera Barat yang dipandu oleh 2 presenter, kadang 2 presenter. Detak Mudik. Program ini merupakan program berita yang dikemas dalam bahasa Minang, khususnya bahasa keseharian masyarakat pinggiran kota, dan dipandu oleh 2 presenter. Yang ketujuh, Ekskul merupakan program yang menayangkan pendidikan. Salah satu yang diharapkan bagi setiap orang. Dengan demikian, Ekskul ini menjadi wadah dalam melihat seluruh presentasi atau prestasi sekolah yang ada di sekitar Kota Padang. Program ini dipandu langsung oleh presenter yang berasal dari sekolah yang diliput. Yang kedelapan, Mimbar Mahasiswa. Program ini menayangkan pandangan mahasiswa atas suatu isu yang tengah terjadi di masyarakat Kota Padang. Acara ini menjadi wadah untuk penyaluran pola pikir masyarakat. Yang 9, Bintang Sen, yaitu program adu kecepatan otak siswa tingkat SD, SMP, SMA. Program ini diadakan di daerah-daerah seperti kabupaten atau kota yang ada di Sumatera Barat. Yang terakhir, Urian Teori 1 tentang pengambilan gambar. Ada 10 teknik pengambilan gambar berdasarkan ukuran gambarnya, yaitu yang pertama, extra close up atau ECU, merupakan pengambilan gambar dari jarak sangat dekat hingga pori-pori kulit pun bisa terlihat. Tujuannya agar objek menjadi sangat jelas. Yang kedua, big close up atau BCU, bertujuan untuk menunjukkan ekspresi dari objek, maka digunakan teknik big close up. Sasarannya adalah dari atas kepala hingga dagu objek. Yang ketiga, close up atau CU, digunakan dengan cara pengambilan gambar dari atas kepala objek hingga sampai ke bawah leher. Tujuannya agar wajah objek nampak lebih jelas. Yang keempat, medium close up atau MCU. Teknik ini bertujuan untuk mempertegas gambaran profil seseorang, pengambilan gambar dengan menyorot dari kepala sampai dadanya. Yang kelima, medium shot atau MS, bertujuan agar seseorang semakin jelas, maka teknik ini dilakukan. Sasarannya mulai dari kepala hingga pinggang. Yang keenam, full shot atau FS. Teknik ini memperlihatkan seluruh tubuh objek dari kepala hingga sampai mata kakinya. Yang ketujuh, long shot atau LS, untuk menunjukkan objek sekaligus latar belakangnya, digunakan teknik long shot. Yang kedelapan, on shot atau 1S. Teknik on shot adalah teknik syuting untuk menampilkan satu objek kita saja. Yang 9, two shot atau 2S. Teknik two shot adalah teknik syuting untuk menampilkan 2 buah objek. Teknik ini lebih luas dari on shot. Yang 10, group shot atau GS. Teknik group shot mengambil gambar kumpulan orang seperti adanya pasukan, kerumunan orang, dan sebagainya. Jadi begitulah beberapa teknik pengambilan gambar dan videografi atau syuting. Yang kedua, di sana juga melakukan editing seperti mengedit berita, iklan, dan lain-lainnya. Di sini saya akan menjelaskan pengertian video editing. Video editing adalah penyuntingan suatu adegan dengan video atau kamera yang kemudian diberi editan seperti pemotongan adegan, penambahan potongan-potongan video, atau menyisipkan sesuai transisi, pengaturan cahaya dengan sebuah software agar tampak lebih menarik dan pantas untuk dipublikasikan. Video editing adalah suatu proses memilih atau menyunting dari hasil syuting dengan cara memotong gambar ke gambar, atau dengan istilah cut to cut, dengan menggabungkan gambar dengan gambar dengan menyisipkan transisi. Pada proses editing, gambar tidak cukup hanya digabung-gabungkan begitu saja.
Banyak sekali variabel yang harus diketahui dalam proses editing, misalnya kamera angle, kamera word, jenis shot, motivasi dan informasi, komposisi, sound dan continuity. Istilah-istilah tersebut merupakan grammar of the edit yang harus dipegang dan yang harus diketahui oleh seorang editor. B. Uraian persiapan kerja yang dilakukan di sana. Persiapan kerja yang dilakukan peserta praktek sama dengan apa yang dilakukan oleh karyawan dan karyawati yang ada di Padang TV. Set properti sesuai acara yang akan ditayangkan dan menyiapkan lighting, kamera dan sound system dan lain-lainnya. Jadi kesimpulannya, selama saya magang di Padang TV, saya mendapatkan beberapa pengalaman. Yang pertama, PKL merupakan kegiatan praktek yang dilakukan di luar sekolah yang bekerja sama dengan masyarakat dan instansi, sehingga saya dapat berlatih untuk mampu bergaul dan bekerja sama dengan masyarakat luar. Yang kedua, saya telah berhasil melakukan sebagai besar kegiatan seperti menjadi kameramen saat live maupun record. Yang ketiga, kegiatan PKL sangat bermanfaat bagi saya. Dengan adanya kegiatan PKL, saya dituntun untuk mempunyai sikap dan sifat mandiri dan mampu berinteraksi dengan orang lain, sehingga saya diharapkan memiliki keterampilan dan wawasan yang tinggi. Yang keempat, PKL dapat menunjang saya untuk menjadi tenaga kerja di pertelevisian yang akan menjadi bekal dasar pengembangan dan untuk selanjutnya. Yang kelima, saya melihat bahwa dalam kegiatan PKL terdapat berbagai masalah yang sering membuat saya merasa tidak nyaman dan menghambat keberlangsungan pelaksanaan PKL. Tetapi saya beranggapan bahwa di balik semua itu ada hal yang lebih baik. Yang kedua, saran untuk sekolah, saya memberi saran bahwasannya saya harus menyiapkan diri, atau siswa yang akan pergi magang harus mempersiapkan diri sebelum dan selama melaksanakan PKL agar apa yang dipelajari di sekolah dapat diaplikasikan dan apa yang didapat selama praktik dapat dipelajari dengan baik sehingga dapat cepat menguasai dan mahir untuk melaksanakan praktek. Siswa harus mempunyai keahlian atas suatu kemampuan yang bisa menjadi bekal dalam dunia kerja dan mampu bersaing dalam melaksanakan PKL. Untuk siswa selanjutnya, saya beri saran, sebelum kalian melaksanakan kegiatan magang, kita perlu melakukan observasi tempat magang dan mengetahui aturan-aturan yang berlaku di lembaga atau perusahaan tersebut. Yang kedua, untuk IP atau untuk di tempat magang, pentingnya berkomunikasi antara pihak lapangan dan pihak yang baru demi terjalinnya kerjasama yang baik. Sekianlah hasil laporan yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah atau janggalnya, saya mohon maaf. Saya tutupi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.